Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagaspati Ramadan dengan NIM 2411300102. Di sini saya akan mengkaji sedikit tentang macam-macam mazhab hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa selain hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia, ada juga hukum yang berasal dari Tuhan yang disebut hukum alam. Hukum alam dianggap bersifat universal dan abadi, berlaku bagi semua bangsa dan sepanjang masa. Nah, mazhab hukum alam dibagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama yaitu hukum alam irasional, yang mana berpendapat bahwa hukum alam bersumber langsung dari Tuhan. Yang kedua, hukum alam rasional, yaitu berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari rasio manusia. Di antara tokoh-tokoh penting dalam perkembangan mazhab hukum alam termasuk di antaranya Thomas Aquinas, Hugo de Groot, dan Immanuel Kant. Nah, yang kedua, mazhab hukum sejarah. Mazhab sejarah atau aliran historis adalah salah satu cabang dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya sejarah dan budaya dalam pembentukan hukum. Aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap rasionalisme abad ke-18 yang mengandalkan pemikiran dedukatif dan prinsip-prinsip dasar tanpa memperhatikan fakta sejarah dan kekhususan masyarakat. Di antara pelopor mazhab sejarah yang pertama yaitu Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum Jerman. Menurut Savigny, hukum tidak dibuat oleh manusia tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ia memperkenalkan konsep Volksgeist atau jiwa bangsa yang menekankan bahwa hukum adalah pencerminan dari jiwa rakyat yang berbeda-beda. Pemikiran Savigny kemudian dikembangkan oleh muridnya Fukta yang menyatakan bahwa hukum dapat terbentuk melalui adat istiadat, undang-undang, dan karya para ahli hukum. Mazhab sejarah ini berbeda dengan aliran hukum positif yang menekankan pada hukum yang dibuat oleh penguasa atau lembaga hukum. Menurut mazhab sejarah, hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, mazhab sosiologisal jurisprudence. Mazhab ini adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, bukan hanya hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Di antara tokoh-tokoh penting dalam mazhab sosiologisal jurisprudence, di antaranya yaitu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum Australia yang pertama kali meninjau hukum dari sudut pandang sosiologi. Roscoe Pound, seorang profesor hukum di Harvard, juga berperan penting dalam perkembangan aliran ini, dengan menekankan pentingnya hukum dalam memperbaiki masyarakat. Nah, pendekatan sosiologisal jurisprudence berbeda dari positif hukum yang hanya mengutamakan hukum positif dan mazhab sejarah, yang mana hanya menekankan pentingnya sejarah dan budaya. Aliran ini menganggap bahwa akal dan pengalaman sama-sama penting dalam pembentukan hukum yang efektif. Terus yang keempat, mazhab positisme hukum. Mazhab positisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara atau otoritas yang berwenang. Aliran ini memisahkan hukum dari moralitas atau nilai-nilai subjektif lainnya dan fokus pada aturan hukum yang tertulis. Karakteristik utama dari positisme hukum yang pertama yaitu keberadaan hukum positif, yang mana hukum dianggap hanya sebagai aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan diakui oleh negara. Yang kedua, pemisahan hukum dan moral. Positisme hukum memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Yang ketiga, kepatuhan pada aturan. Hukum adalah sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, terlepas dari apakah aturan tersebut tidak dianggap adil atau tidak. Yang
Tokoh penting dalam mazhab positisme hukum diantaranya yaitu John Austin dan Hart berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang didukung oleh ancaman sanksi. Hart kemudian mengembangkan teori ini dengan memperkenalkan konsep aturan primer dan sekunder, serta mengkritik teori hukum Austin yang terlalu sederhana. Meskipun mazhab positisme hukum menekankan kepatuhan pada aturan yang dibuat oleh otoritas, aliran ini juga diakui memiliki keterbatasan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus di mana hukum positif tidak jelas atau bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Nah, yang kelima ada mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh realistis sosial, politik, dan ekonomi. Aliran ini memandang bahwa hukum yang berlaku seringkali bergantungan pada bagaimana hakim dan aparat hukum menerapkannya dalam praktik, bukan hanya pada teks hukum yang tertulis. Di antara karakteristik utama dari mazhab realisme hukum, diantaranya yang pertama, pragmatisme, penekanan pada bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sehari-hari, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya menurut teks. Yang kedua, pengaruh faktor sosial, mengakui bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, fokus pada putusan pengadilan, meneliti putusan pengadilan dan bagaimana hakim membuat keputusan sebagai cara untuk memahami hukum yang sebenarnya berlaku. Tokoh penting dalam mazhab realisme hukum diantaranya adalah Oliver Wendell Holmes dan Jeremy Frank. Oliver Wendell, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, terkenal dengan pandangannya bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan. Jeremy Frank, seorang ahli hukum Amerika, menekankan pentingnya psikologi dan perilaku hakim dalam proses pengambilan keputusan hukum. Nah, yang terakhir, mazhab utilitarianisme. Mazhab ini adalah aliran dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa tindakan yang benar atau salah harus dinilai berdasarkan konsekuensinya. Prinsip utama adalah kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Dalam konteks hukum, aliran ini menilai aturan hukum dan keputusan hukum berdasarkan seberapa besar mereka mampu meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik utama dari mazhab ini, yang pertama, konsekuensialisme, menilai tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Yang kedua, hedonisme, menganggap kebahagiaan atau kesejahteraan sebagai tujuan utama. Yang ketiga, imparsialitas, setiap orang dianggap setara dengan pertimbangan kebahagiaan atau kesejahteraan mereka. Di antara tokoh penting dalam mazhab ini, yang pertama Jeremy Bentham dan yang kedua John Stuart Mill. Jeremy Bentham dikenal dengan konsep kalkulus kebahagiaan yang mencoba mengukur kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu tindakan. John Stuart Mill memperdalam teori ini dengan membedakan antara kebahagiaan kualitas tinggi dan rendah, serta menekankan pentingnya kebebasan individu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.